Pidana kurungan 3 bulan berikan uang kepada pengemis di Pekanbaru. Gelandangan dan pengemis, salah satu perda yang mengatur di Pekanbaru itu adalah Perda nomor 12 tahun 2008. Ya, itu tentang ketertiban sosial terhadap pemberian barang dan uang kepada gelandangan pengemis. Itu nanti bisa ada sanksinya. Sanksinya di dalam perda itu memuat bagi siapa yang memberi atau siapa yang menerima itu bisa menerima sanksi pidana kurungan 3 bulan. Wah, ada kurungannya. Kurungan penjara 3 bulan itu. Kurungan selama 3 bulan bagi yang memberi atau penerima. Nanti bisa lihat detail lagi Perda nomor 12 tahun 2008 ini. Ya. Kemudian itu nanti bisa ada sanksi dendanya sampai 50 juta. Wow. Ini tahun 2008 kita sudah sahkan perda itu. Baik, tapi saya kira banyak mitra kota kita yang belum pada tahu juga ya Bang ya. Saya bukan Pak paling kejamnya gitu ya, bukan. Nggak usah kasih itu. Alasan kita tepat. Pertama adalah ada dasar hukumnya untuk tidak memberikan. Ketika kita berdosa, tidak memberikan, akibat kita patuh terhadap peraturan undang-undangan, biarlah tanggung dosanya oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Tapi ketika peraturan daerah, undang-undang diterbitkan itu oleh suatu daerah atau pemerintah ataupun lembaga sebagai pengendali untuk maju dan mundurnya daerah kita ini, secara otomatis ada keperluannya, secara otomatis ada kepentingannya, bukan tidak mendasar itu. Ketika perda ini lahir, berarti secara hierarki peraturan undangannya dia tidak bertentangan, sepanjang dia tidak ada pengujian terhadap perdanya. Kalau menguji tentang ini tidak benar ini perda, bisa kalau perda itu diuji, kita gugat di Mahkamah Agung untuk menghapus perda ini atau menghapus bagian frasa dalam perda ini. Kalau ini bertentangan. Nyata dari 2008 ini berarti sudah 14 tahun berlaku. Lama ya. Udah lama, artinya tidak ada pengujian itu, berarti ini menurut saya wajib kita patuhi. Dan dia ramainya umumnya ini gelandang pengemis di Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena orang daerah banyak datang ke Pekanbaru. Banyak yang prihatin, banyak yang mau ya dia mungkin mau menganggap ini ada sebuah ibadah gitu kan, berbuat baik. Padahal dia kadang yang memberikan ini lebih kaya pula yang gelandangan ini daripada kita. Nah, begitu. Itu ada sanksinya, jadi jangan main-main tentang perda ini. Ketika tertangkap oleh Satpol PP, kita memberikan uang pada gelandangan pengemis, tertangkap, sanksinya bisa sampai kurungan penjara itu kurungan selama 3 bulan atau sanksi 50 juta. Persoalannya sejauh mana efektif dari perda ini? Efektivitas pelaksanaan dari perda ini? Kalau kita lihat belum ada sih kayaknya, tangkap tangan terus disanksi, jarang sekali Bang. Hampir merata aja sih. Perda seperti ini tidak hanya di Riau, di Pekanbaru, di Palembang ada, ya, di Jakarta sudah ada. Pastilah. Di sejumlah kabupaten kota di Jawa sudah ada perda serupa dengan seperti ini. Di Riau, Pekanbaru, tidak perlu kita berkaca pada daerah-daerah lain. Ini menjadi sebuah kritikan bagi kita. Efektivitas pelaksanaan perda ini menjadi sebuah masalah. Kenapa? Ketika sudah disahkan, yang menjadi sebuah sorotannya itu adalah implementasi pelaksanaan dari perda yang sudah disahkan. Tidak sedikit itu untuk mengesahkan perda itu. Dari mulai pengajuan rancangan perda, menggodok, ya, dibentuk panitia khusus oleh DPRD-nya. Kalau untuk perda, sampailah dia nanti dibahas beberapa kali pertemuan rapat, sampai ada kunjungan kerja studi banding. Banyak lah pokoknya ya. Sehingga bisa ada biaya besar, high cost untuk penerbitan sebuah perda. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan yang menjadi sebuah permasalahan adalah bagaimana pelaksanaannya, efektif atau tidak. Lalu apa ini yang menjadi sebuah beban moral terhadap pemerintah daerah ketika perda ini tidak dilaksanakan baik? Tidak. Makanya orang banyak mengkritik ini. Perda ini hanya sebatas untuk pembunuhan target penerbitan perda gitu kan. Pelaksanaan program-program. Karena realisasinya tidak tampak ya Bang. Tampak itu. Sama seperti saya dulu waktu jadi wartawan.